Setelah mengantar pasangan Aldi Gunawan dan Maria ke Hotel JX Marion dan menyerahkannya kepada Ibnu Komar untuk menjamu mereka, Andi pun mengemudikan mobilnya kembali ke Villa Desiland miliknya. Saat ini baru lewat pukul 2 siang. Awalnya Andi mengira istrinya Najwa mungkin baru selesai sekitar pukul 3 atau 4. Jadi dia berpikir untuk pulang dulu dan menjemputnya nanti setelah Najwa hampir selesai. Namun yang tak disangka ketika Andi tiba di rumah, istrinya Najwa bersama ayah mertuanya Ridwan dan ibu mertuanya Carla sudah sibuk di dapur. Melihat Najwa ternyata sudah di rumah, Andi rewel terkejut dan bertanya, "Sayang, kapan kau pulang? Kenapa tidak memberitahuku? Aku bisa menjemputmu." Najwa tersenyum dan berkata, "Aku mempercepat pekerjaanku sedikit. Jadi tadi pukul 2 aku sudah pulang. Hari ini, kami akan mau menyiapkan makan malam ulang tahunmu. Jadi aku pulang lebih awal." Saat itu Carla sedang mengangkat seekor kepiting raja besar dengan kedua tangannya, lalu memasukkannya ke dalam panci kukusan sambil tersenyum dan berkata kepada Andi, "Menantu yang baik, malam ini ibu akan memasak hidangan besar untukmu. Lihat kepiting besar ini, satu ekornya saja harganya lebih dari 300.000. Melihat ibunya hendak mengukus kepiting, Najwa segera berkata, "Bu, kepiting itu jangan dikukus sekarang. Sekarang baru hampir jam 3, masih lama sebelum waktu makan. Kalau dikukus sekarang, nanti pada saat makan malam rasanya tidak enak lagi." Carla terkejut dan bertanya, "Lalu, untuk apa kau pulang lebih awal dan menyuruh kita mulai memasak?" Najwa menjawab dengan pasrah, "Untuk membuat persiapannya lebih dulu, kepiting raja cukup disikat bersih dan diletakkan di dalam ember dulu. Bahkan bahan masakan lainnya juga bisa disiapkan. Semua bumbu dan bahan masakan dikumpulkan. Nanti mendekati waktu makan, baru kita mulai memasak agar rasanya tetap enak." Carla mendengus. Kukira kita langsung mulai memasak." Pada saat ini tiba-tiba bel pintu berbunyi. Dari layar monitor, Andi Rewa melihat seorang kurir yang menekan bel pintu. Dia pun berjalan keluar rumah. Di luar halaman seorang kurir paruh baya bertanya, "Permisi, apakah ini rumah Nona Najwa Tama?" Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Ya, benar." Kurir itu lalu menyerahkan sebuah kotak kemasan berbentuk kubus dengan panjang sisi sekitar 50 cm kepadanya dan berkata, "Ini adalah kue yang dipesan oleh Nona Najwa. Tolong tanda tangannya." Saat Andi hendak menandatangani tanda terima, kurir itu mengingatkannya, "Sebaiknya diperiksa dulu. Kalau ada masalah, aku bisa langsung membawanya kembali ke toko kue. Jangan sampai setelah ditandatangani baru menyadari ada masalah dan mengajukan keluhan, karena kami para kurir juga harus menanggung tanggung jawabnya." Andi Rewa tidak banyak berpikir dan segera membuka pita merah yang mengikat kotak kemasan, lalu dengan hati-hati membuka penutupnya. Di dalamnya tampak sebuah kue 2 tingkat yang indah. Kue ini memang tidak semewah kue 5 tingkat yang dipesan Mary, juga tidak dihiasi figur fondan yang tampak nyata. Kue ini terlihat sederhana, tetapi barisan kata-kata yang tertulis dengan saus coklat di atasnya membuat hati Andi Rewa dipenuhi kehangatan. Tulisan itu berbunyi, "Selamat ulang tahun untuk Andi Rewa, suamiku tersayang." Di bagian bawahnya tertulis, "Dari istrimu yang mencintaimu, Najwa." Melihat tulisan tersebut, Andi Rewa tersenyum tulus dan berkata kepada kurir itu, "Kuenya tidak ada masalah, aku akan menerimanya." Setelah berkata demikian, dia menandatangani tanda terima dan mengembalikannya kepada kurir. Kurir itu pun pergi setelah menerima tanda tangan. Andi Rewa kemudian membungkus kembali kue itu dengan hati-hati dan membawanya masuk ke dalam rumah. Tanpa dia sadari, pemandangan itu terlihat oleh Nyonya Tama, yang saat itu sedang menjemur pakaian di teras villa seberang. Melihat Andi Rewa membawa kue masuk ke dalam rumah, dia merasa penasaran dan segera kembali ke kamarnya, lalu bertanya kepada Paul dan Basri yang sedang berbaring di tempat tidur. "Paul, Basri, kalian tahu hari ini hari apa?"
Paul tersenyum masam dan berkata, "Bu, sejak sebelum tahun baru hingga sekarang, aku makan, minum, tidur, dan buang air di tempat tidur ini. Aku benar-benar tidak tahu ini tanggal berapa atau bahkan hari apa." Basri menimpali, "Nenek, aku juga tidak ingat tanggal." Nyonya Tama bergumam, "Aku tidak ingat siapa yang ulang tahun hari ini. Ridwan si anak durhaka itu seingatku bukan ulang tahun hari ini. Dan Najwa juga tidak." Mendengar itu Basri tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Sepertinya hari ini ulang tahun Andi si sampah itu." Nyonya Tama mengernyit dan bertanya, "Kau yakin?" Basri mengangguk berkali-kali, "Tentu saja." Mendengar itu, Nyonya Tama langsung tampak bersemangat dan berkata dengan senyum lebar, "Oh, jadi hari ini ulang tahun si serigala tak tahu diuntung itu. Tidak kusangka, dia sudah tidak punya pengaruh lagi." Basri bingung dan bertanya, "Kenapa nenek berkata begitu?" Nyonya Tama mencibir, "Ingat sebelum tahun baru, berapa banyak orang yang antri di depan rumah Andi untuk memberikan hadiah. Tapi sekarang di hari ulang tahunnya, tidak ada satupun orang yang datang untuk mengucapkan selamat. Itu bukti kalau dia sudah jatuh. Orang-orang kaya dan berkuasa tidak lagi menganggapnya penting." Basri bertanya ragu, "Nenek, hanya dari satu hal ini nenek bisa langsung menyimpulkan kalau Andi sudah jatuh?" Nyonya Tama berkata dengan nada penuh kebijaksanaan, "Pikirkan baik-baik. Kalau Andi masih berpengaruh, pasti rumahnya hari ini akan dikerumuni oleh orang-orang kaya yang ingin menjilatnya. Halaman rumah seseorang yang sangat populer akan seramai pasar. Tapi lihatlah, hari ini ulang tahun Andi. Bagi orang-orang yang ingin mendekatinya, ini adalah kesempatan besar, bahkan lebih penting daripada tahun baru. Namun sampai sekarang, tidak ada satupun tamu yang datang ke rumahnya. Hanya dari satu tanda ini saja, aku bisa menyimpulkan dengan pasti bahwa Andi sudah tidak punya masa depan lagi. Bahkan bisa jadi sebentar lagi dia akan benar-benar hancur." Mendengar perkataan Nyonya Tama, Basri langsung bersemangat dan berkata dengan penuh kegembiraan, "Kalau memang seperti yang nenek katakan, itu benar-benar kabar baik. Aku selalu merasa si sampah itu cepat atau lambat pasti akan terkena masalah besar. Sepertinya ini adalah tanda-tanda sebelum kehancurannya." Ekspresi Nyonya Tama dipenuhi rasa puas. Selama 1 tahun lebih ini, keluarga mereka bisa hidup dengan baik semata-mata karena Andi berkeliling memamerkan kebohongannya. Dulu juga ada banyak ahli Feng Shui yang mengeruk uang dari kantong orang kaya, tapi tidak satupun dari mereka yang berakhir baik. Aku pikir Andi juga akan bernasib sama." Basri begitu bersemangat hingga tubuhnya sedikit gemetar. Kalau Andi benar-benar jatuh, maka keluarganya juga pasti akan ikut hancur. Bisa jadi dalam beberapa hari, Tuan Seke Harun akan datang untuk mengambil kembali villa itu. Dari tempat tidurnya, Paul tiba-tiba berseru dengan penuh antusias, "Wah, kalau benar begitu, sungguh roda kehidupan benar-benar berputar. Akan lebih baik kalau Andi segera jatuh dan keluarganya tidak punya tempat tinggal, sehingga terpaksa menggelandang di jalanan. Saat itu, kita bisa dengan puas menertawakan mereka." Dia kemudian berkata dengan bangga, "Mereka pasti tidak menyangka kalau keluarga kita bisa bangkit kembali. Sekarang, Kasnah mendapat bantuan dari seorang tokoh berpengaruh dan mengelola perusahaan jasa seremonial terbesar di kota ini. Masa depan kita pasti akan semakin cerah." Nyonya Tama terkekeh dan berkata, "Bicara soal Kasnah, dia benar-benar luar biasa. Memulai dari nol, tetapi bisa menjadikan sebuah perusahaan seremonial menjadi nomor 1 di kota ini. Hanya dengan pencapaian ini saja, dia sudah jauh lebih hebat daripada kalian berdua." Kemudian, Nyonya Tama memandang mereka berdua dengan wajah penuh amarah dan berkata, "Kalau dipikir-pikir, kalian berdua ini benar-benar sampah. Aku menyuruh kalian mengurus Carla, tapi justru kalian berdua yang babak belur dan menjadi cacat. Sekarang kalian hanya bisa terbaring di tempat tidur. Membuat seorang nenek tua sepertiku harus mengurus kalian. Hah, memalukan."
Begitu mendengar kata-kata ini, Paul dan Basri saling bertatapan dan melihat rasa malu yang mendalam di mata satu sama lain. Jujur saja, para pria dalam keluarga Tama memang tidak memiliki kemampuan atau keahlian yang berarti. Meskipun Paul adalah putra sulung dan pernah mendapat banyak perhatian dari Nyonya Tama, pada dasarnya dia hanyalah seorang pria tak berguna yang berpura-pura berwibawa. Sedangkan Basri, cucu sulung keluarga ini, bahkan lebih buruk lagi. Dia adalah tipe orang yang tidak bisa melakukan apapun dengan baik, tetapi paling suka pamer. Bertahun-tahun mereka bekerja di grup Tama, tetapi nyaris tidak memberikan kontribusi berarti. Grup Tama sendiri awalnya dibangun oleh kakek mereka dengan uang pesangon dari keluarga Rewa, ditambah perjuangannya selama setengah hidupnya. Namun sejak dia meninggal, aset keluarga terus menyusut hingga akhirnya bangkrut. Saat ini, Nyonya Tama melihat kedua pria itu hanya bisa terdiam dan menghela napas dengan kecewa. Dia berkata, "Aku benar-benar penasaran siapa sebenarnya tokoh berpengaruh yang membantu Kasnah. Dari ceritanya, orang itu sangat luar biasa. Dia bahkan bisa mengambil alih perusahaan itu secara paksa dari pemilik sebelumnya dan menyerahkannya kepada Kasnah untuk dikelola. Dan pemilik sebelumnya bukannya melawan, malah dengan sukarela pergi bekerja sebagai pelayan di tempat karaoke. Dia tidak hanya dikalahkan, tetapi juga dipermalukan habis-habisan. Bisa dibayangkan betapa hebatnya orang itu." Paul pun ikut berseru, "Benar, aku dengar pemilik perusahaan sebelumnya adalah orang yang cukup punya pengaruh di dunia preman. Tapi dia bisa dikendalikan hanya dengan beberapa kata saja. Itu membuktikan bahwa tokoh besar yang membantu Kasnah pasti memiliki koneksi dengan para pemimpin dunia preman di kota ini. Mungkin saja dia adalah pewaris salah satu keluarga besar." Nyonya Tama berkata, kalau saja Kasnah bisa menjalin hubungan dengan tokoh berpengaruh itu, pasti akan luar biasa. Yang paling dibutuhkan keluarga kita sekarang adalah seorang pendukung yang kuat. Paul mengangguk perlahan dan berkata, "Aku perhatikan setiap kali Kasnah membicarakan orang itu, matanya berbinar penuh semangat. Mungkin saja dia sudah lama jatuh cinta pada pria itu." Nyonya Tama mengangguk dan berkata, "Aku juga bisa melihat itu. Tapi Kasnah selalu enggan mengungkapkan identitas orang berpengaruh itu. Sebagai neneknya, aku hanya bisa merasa cemas." Setelah itu dia melanjutkan, "Oh iya, Paul, nanti kau coba ajak Kasnah bicara secara pribadi. Tanyakan secara halus bagaimana hubungannya dengan orang itu. Kalau masih belum jelas, suruh dia mempercepat langkahnya. Lebih baik lagi kalau bisa segera memastikan semuanya." Paul merasa canggung dan berkata, "Bu, bagaimana mungkin aku menanyakan hal seperti itu pada Kasnah? Nanti malah terkesan seperti aku sedang menjual anak sendiri." Nyonya Tama langsung berkata, "Kau yang paling cocok untuk menanyakannya. Karena kejadian dengan Icang Tama dulu, Kasnah masih menyimpan dendam padaku. Kalau aku yang bertanya, dia pasti tidak akan terbuka." Basri segera menawarkan diri, "Nenek, bagaimana kalau aku saja yang bicara dengan Kasnah? Kami berdua tidak ada kesenjangan generasi, jadi lebih mudah untuk berkomunikasi." Nyonya Tama meliriknya dengan kesal. Sudahlah, lupakan saja. Dari seluruh keluarga Tama, tidak ada yang lebih buruk darimu dalam hal berbicara." Basri langsung merasa tidak terima dan berseru, "Nenek, apa maksudnya? Apa yang salah dengan cara bicaraku? Menurutku, aku cukup pandai bicara." Nyonya Tama mendengus tidak puas. "Kalau kau benar-benar pandai bicara, seharusnya Elsa sudah menjadi menantu keluarga kita. Kalau dulu kau bisa menaklukkan Elsa, keluarga kita tidak akan jatuh ke titik serendah ini." Mengingat hal itu, dia menjadi semakin marah dan berkata, "Tapi Basri, meskipun kau tidak punya kemampuan lain, kau memang sangat pandai menghasut. Kalau bukan karena kau membisikkan hal-hal buruk tentang Najwa di telingaku, aku tidak akan mengingkari janji dan memberikan posisi direktur yang seharusnya untuknya kepadamu. Awalnya, Najwa itu seperti boneka tali.
Kecuali soal bercerai dengan Andi, dia selalu patuh padaku. Tapi karena kau mempengaruhiku waktu itu, dia mulai membangkang. Bahkan saat aku jatuh di jalanan, dia sama sekali tidak peduli." Nyonya Tama menatap Basri dengan penuh ketidakpuasan dan berkata, "Basri, kalau ada 3 kata yang paling cocok untukmu, itu adalah tidak bisa diandalkan." Basri tidak menyangka neneknya akan mengomelinya seperti itu. Dia langsung terdiam dan hanya bisa menundukkan kepala dengan malu. Melihat situasi memanas, Paul buru-buru berusaha menengahi. "Bu, jangan terlalu keras kepada Basri. Memang beberapa waktu lalu kita mengalami masa sulit. Tapi siapa yang hidupnya tidak pernah mengalami tantangan? Lihat saja keluarga Ridwan. Beberapa tahun lalu mereka juga hidup susah. Tapi sekarang keadaan mereka sudah jauh lebih baik. Kalau Kasnah bisa sukses dalam karir dan juga mendapatkan cinta, mungkin keluarga kita bisa bangkit kembali." Mendengar itu, Nyonya Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dan berkata, Dulu aku selalu berpikir kalau cucu laki-laki lebih berharga. Mereka adalah penerus keluarga. Tapi sekarang sepertinya cucu perempuan jauh lebih bisa diandalkan." Dia lalu menghela nafas panjang dan berkata, "Andai saja sejak awal aku tahu bahwa Kasnah punya kemampuan sebesar ini. Seharusnya 1,5 tahun lalu, aku menyerahkan perusahaan kepadanya. Mungkin saat ini grup Tama tidak akan bangkrut dan hancur." Perkataan Nyonya Tama membuat Paul dan Basri menundukkan kepala mereka dengan malu. Melihat sikap mereka yang lesu, Nyonya Tama merasa semakin meremehkan mereka. Dia pun berdiri dan berkata, "Kalian berdua tetaplah di tempat tidur. Aku akan pergi ke rumah Andi." Basri buru-buru bertanya, "Apa yang ingin nenek lakukan di rumah Andi?" Nyonya Tama mendengus dingin. Apalagi kalau bukan untuk mengejek mereka?" Paul berkata dengan sedikit khawatir, "Bu, dugaan ibu kalau Andi sedang terkena masalah itu hanyalah spekulasi. Belum ada bukti konkret. Kalau ibu pergi ke sana untuk mencari masalah sekarang, tetapi ternyata Andi baik-baik saja dan malah membalas dendam, bukankah itu hanya akan menimbulkan bencana bagi kita?" Nyonya Tama berkata dengan nada menghina, "Kapan mata tajamku ini pernah salah? Aku sudah lama bilang kalau istrimu tidak bisa dipercaya dan menyuruhmu menyerahkan uangmu kepadaku, tapi kau tidak percaya. Sekarang lihat sendiri, istrimu sudah kabur, bukan?" Saat mengingat hal itu, dia mengeram penuh kebencian. Perempuan tidak tahu malu itu. Kalau mau pergi ya pergi saja. Tapi berani-beraninya dia mencuri uangku. Kalau dia tidak mati maka dunia ini sungguh tidak adil. Paul tidak bisa berkata apa-apa. Masalah Novia benar-benar membuatnya malu. Mencuri uang ibunya memang sudah buruk. Tetapi hal yang paling membuatnya marah adalah dia diam-diam mengandung anak pria lain dan malah menularkan penyakit kepadanya. Basri kemudian berkata, "Nenek, bocah bernama Andi itu selalu penuh kejutan. Kadang-kadang semakin terlihat dia akan jatuh, dia malah bisa membalikkan keadaan. Aku pikir kita sebaiknya tetap rendah hati. Kalau dia benar-benar mengalami masalah, saat itulah kita bisa mengejeknya sepuas hati." Nyonya Tama terdiam. Dendamnya terhadap Andi Rewa sangat dalam, sehingga dia selalu ingin mencari kesempatan untuk membalasnya. Namun dia juga mengakui bahwa apa yang dikatakan Basri ada benarnya. Andi Rewa adalah orang yang sulit ditebak dan seringkali bertindak di luar dugaan. Dia harus berhati-hati dan tidak boleh gegabah. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia berkata, "Baiklah, aku akan pergi dulu untuk melihat-lihat dan menyelidiki situasi mereka." Basri segera mengingatkan, "Nenek harus sangat berhati-hati." Nyonya Tama melambaikan tangannya dengan percaya diri. "Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan." Kemudian tiba-tiba dia teringat sesuatu dan menggertakkan gigi. "Tidak, hari ini adalah ulang tahun Andi. Aku tidak boleh datang dengan tangan kosong. Aku harus pergi ke pasar dan membeli 2 kilogram daun bawang untuknya." Basri bingung dan bertanya,
"Nenek, kenapa harus daun bawang?" Nyonya Tama berkata dengan dingin, "Dulu Andi pernah menipu kita dengan mengganti daun bawang dengan bunga bakung liar, hingga membuat kita semua muntah-muntah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aku masih menyimpan dendam itu sampai sekarang." Mengingat kejadian itu, Basri bergidik dan berkata, "Nenek, aku juga masih ingat hal itu. Tapi membeli 2 kilogram daun bawang tidak akan menyelesaikan masalah ini." Nyonya Tama menggertakkan giginya lalu melambaikan tangannya. "Lupakan. Aku akan melihat dulu bagaimana keadaan mereka sebelum memutuskan langkah selanjutnya." Setelah berkata begitu, dia melangkah keluar dari kamar. Sejak jatuh miskin, Nyonya Tama sudah mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Namun yang paling membuatnya marah adalah sikap acuh tak acuh dari keluarga Andi. Dulu, mereka masih memberinya sedikit rasa hormat. Tetapi sejak dia berniat merebut villa keluarga Andi, hubungan mereka benar-benar hancur. Sejak saat itu, dia dipenjara, jatuh, dan terluka, bahkan sampai harus bekerja di supermarket untuk membungkus barang belanjaan pelanggan. Namun tidak satupun anggota keluarga Andi yang mau menolongnya. Yang paling menyakitkan baginya adalah saat Ridwan melihatnya di supermarket, tetapi memperlakukannya seperti udara. Dia masih menyimpan dendam atas perlakuan itu hingga sekarang. Dengan sikap garang, Nyonya Tama segera tiba di depan rumah Andi dan langsung menekan bel pintu. Di dalam villa, setelah memasukkan kue ulang tahun ke dalam lemari es, Andi Rewa kembali ke ruang tamu. Saat itu Najwa dan orang tuanya masih sibuk di dapur. Ketika mendengar suara bel, Andi pun berjalan menuju pintu. Dia melirik monitor pengawas dan melihat bahwa orang yang berdiri di luar adalah Nyonya Tama. Dengan nada dingin dia bertanya, "Ada urusan apa?" Mendengar suara Andi, Nyonya Tama mendengus dingin dan berkata, "Biarkan aku masuk, aku ingin bertemu dengan Ridwan." Andi Rewa membuka pintu dan berjalan ke pintu gerbang. Dia menjawab dengan santai, "Maaf, tempat ini tidak menyambutmu. Pergilah sekarang, atau aku akan memanggil petugas keamanan." Nyonya Tama sangat marah dan membentak, "Kau? Ini rumah anakku. Apa hakmu melarangku masuk? Hari ini aku harus masuk." Andi Rewa tersenyum kecil dan berkata, "Memang benar, ayah mertuaku adalah anakmu. Tapi kau harus paham satu hal, rumah ini adalah milikku. Properti ini terdaftar atas namaku. Jadi kalau aku tidak mengizinkanmu masuk, maka kau tidak boleh masuk. Paham?" Ucapan Andi Rewa membuat Nyonya Tama sangat murka. Dengan nada penuh amarah dia berteriak, "Andi, apa kau masih menganggap dirimu sebagai orang yang hebat? Jangan kira aku tidak tahu. Kau hanyalah seorang penipu kelas jalanan yang mengandalkan omong kosong untuk mencari nafkah. Aku yakin sebentar lagi kebohonganmu akan terbongkar." Andi Rewa tertawa dan bertanya, "Oh ya? Siapa yang memberitahumu kalau aku akan ketahuan? Aku sendiri saja tidak mendengar kabar seperti itu." Nyonya Tama mencibir, "Kau kira trik licikmu bisa menipu mata tajamku?" Dengan ekspresi menghina dia melanjutkan, "Baiklah, aku akui, kau memang berhasil memperdaya banyak orang kaya dan berpengaruh. Tapi pikirkanlah baik-baik, orang-orang itu bukanlah orang bodoh. Mereka hanya sesaat saja tertipu oleh omong kosongmu. Suatu saat nanti, mereka pasti akan melihat kenyataan yang sebenarnya." Setelah itu dia menyapu pandangannya ke arah Andi dengan sinis dan berkata, "Saat tahun baru lalu, aku melihat banyak orang datang ke rumahmu untuk memberikan hadiah. Tapi sekarang, di hari ulang tahunmu, tidak ada satupun orang yang datang. Kau benar-benar tidak merasa aneh? Masih mau berpura-pura bodoh di depanku?" Andi Rewa tidak bisa menahan tawa. Jadi, alasan Nyonya Tama yakin dia akan jatuh adalah karena tidak ada orang yang datang memberinya hadiah hari ini. Benar-benar penilaian yang konyol dan dangkal. Sebenarnya, alasan tidak ada orang yang datang memberinya hadiah hari ini adalah karena dia sudah memberitahu mereka sebelumnya.
Setelah makan malam nanti, dia masih harus pergi menonton konser Mary. Jadi dia tidak ingin terlalu banyak tamu yang datang dan membuat segalanya menjadi kacau. Tentu saja Nyonya Tama tidak tahu fakta ini. Dia hanya mengandalkan pengalaman sempitnya untuk menyimpulkan bahwa Andi akan segera jatuh. Sehingga dia datang dengan niat untuk mengejek Andi dan membalas dendam. Melihat Andi Rewa hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa, Nyonya Tama semakin yakin kalau dugaannya benar. Dengan ekspresi jijik dia berkata, "Aku yakin villa ini tidak akan bertahan lama di tanganmu. Cepat atau lambat, rumah ini akan diambil alih orang lain. Kalau nanti kalian sekeluarga jatuh miskin dan terlantar di jalanan, jangan salahkan aku karena tidak peduli. Tapi, kalau Najwa mau datang menemuiku, meminta maaf dan bersujud di depanku, aku akan meminta Kasnah untuk memberinya pekerjaan sebagai gadis penerima tamu." Setelah berkata demikian, Nyonya Tama tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Oh iya, hampir lupa. Kasnah sekarang bekerja sebagai manajer umum di perusahaan penyedia layanan penerima tamu terbesar di kota ini. Masa depannya sangat cerah." Andi Rewa benar-benar tidak menyangka kalau alasan Nyonya Tama datang menyombongkan diri kepadanya adalah karena Kasnah. Nyonya Tama pasti belum tahu bahwa alasan Kasnah bisa naik dari seorang gadis penerima tamu yang sering ditindas menjadi manajer umum di perusahaan Sparkling sepenuhnya karena Andi. Andi Rewa hanya merasa kasihan kepada Kasnah dan memberinya kesempatan. Mendengar ucapan Nyonya Tama, Andi Rewa memandangnya seperti melihat seekor monyet tua yang bodoh. Dengan nada mengejek dia berkata, "Kegagalan terbesarmu dalam hidup ini adalah pandanganmu yang pendek. Kalau saja kau bisa melihat sesuatu lebih dalam, keluarga Tama tidak akan jatuh ke kondisi seperti sekarang." Kemudian dengan nada serius dia melanjutkan, "Kalau kau masih ingin tinggal di Villa Desilen, maka ingatlah untuk tidak ikut campur dalam urusan keluargaku. Tapi kalau kau tidak bisa melakukannya, maka mungkin kau tidak akan bisa tinggal di sana lebih lama lagi." Setelah mengatakan itu, Andi Rewa bersiap menutup pintu, tetapi Nyonya Tama tiba-tiba panik. Dia segera melangkah maju menghalangi pintu dan dengan marah berteriak, "Andi, berani sekali kau menguliahiku. Siapa kau sebenarnya? Kalau bukan karena suamiku yang sudah meninggal membawamu pulang dari lokasi konstruksi, kau mungkin masih jadi gelandangan sampai sekarang. Kau berani mengatakan aku berpikiran pendek? Kau pikir kejayaan keluarga Tama dulu datang begitu saja tanpa usaha?" Andi Rewa menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak tahu apakah kejayaan keluargamu datang begitu saja atau tidak. Tapi yang jelas, sekarang semua itu sudah habis karena kebodohanmu. Bukankah grup Tama sudah lama bangkrut dan dilikuidasi? Kalau aku tidak salah, bank masih menagih hutang darimu, bukan? Kalau tidak, rumah lamamu tidak akan disita oleh bank. Sekarang, selain menumpang di Villa Doni Hartawan, apa lagi yang kau punya? Kalau bukan karena Kasnah yang bisa menghasilkan sedikit uang sekarang, kau mungkin masih bekerja di supermarket dan berebut kantong plastik, bukan?" Mendengar kata-kata Andi yang langsung menusuk titik lemahnya, wajah Nyonya Tama memerah karena marah. Kebangkrutan keluarga Tama adalah sesuatu yang paling sulit dia terima, dan dipaksa bekerja di supermarket adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dengan penuh amarah, dia berkata, "Andi, jangan terlalu sombong. Tidak lama lagi kau pasti akan jatuh. Aku akan menunggu hari di mana aku bisa menertawakan kehancuran keluargamu." Andi Rewa mengangguk sambil tersenyum. "Silakan, aku tunggu. Aku hanya khawatir tubuhmu yang sudah tua tidak akan bertahan sampai hari itu tiba. Akan sangat disayangkan kalau kau tidak bisa menyaksikannya sendiri, bukan?" Nyonya Tama menggertakkan giginya dan mengejek, "Aku yakin kau hanya akan bertahan 1 atau 2 bulan lagi. Begitu orang-orang kaya itu sadar bahwa mereka sudah ditipu olehmu, mereka tidak hanya akan mengambil kembali semua uang yang kau curi, tapi juga akan menyeretmu ke penjara. Kau akan dijatuhi hukuman seumur hidup."
Semakin dia berbicara, semakin dia emosi. Dengan penuh amarah, dia melanjutkan, "Saat itu, Ridwan dan Carla sebagai kaki tanganmu pasti juga tidak akan berakhir dengan baik." Setelah itu dia terengah-engah dan berkata, "Oh iya, aku hampir lupa, termasuk juga Najwa." Mendengar nama istrinya disebut, ekspresi Andi Rewa langsung menjadi dingin. Dengan suara rendah dia berkata, "Aku masih menahan diri, hanya karena Najwa. Tapi kalau kau berani menghinanya, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu." Nyonya Tama melihat kalau sepertinya Andi Rewa sangat sensitif terhadap nama Najwa. Dia mengira sudah menemukan kelemahan Andi. Jadi dia berkata, "Kau pikir aku takut padamu? Aku bahkan pernah dipenjara. Kau pikir aku akan gentar padamu?" Dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi, dia bersiap untuk melontarkan hinaan lebih lanjut terhadap Najwa. Namun, tepat saat dia akan berbicara, terdengar suara seseorang berteriak, "Nenek, apa yang kau lakukan di sini?" Suara itu adalah suara Kasnah.